Baik, topik berikutnya adalah identitas trigonometri. Di topik ini nanti kita akan tahu ada beberapa identitas di dalam trigonometri dan juga akan latihan untuk pembuktian soal-soal mengenai identitas trigonometri tersebut. Kita mulai dengan jika ada sebuah segitiga siku-siku seperti ini. Anggap siku-sikunya di sini dengan sudut alfa, maka ini adalah Y-nya. Sisi sampingnya adalah X-nya, sisi miring kita tulis sebagai R, jari-jari. Seperti yang sudah pernah kita pelajari, perbandingan trigonometri yang ada dari sebuah segitiga siku-siku ini adalah sin alfa sama dengan depan per miring, maka Y per R. Lalu ada kosinus alfa, yaitu samping per miring, X per R. Berikutnya tan alfa, depan per samping, maka Y per X. Lalu ada kosek alfa, itu adalah miring per depan, ya kan? Atau R per Y. Untuk sekan alfanya itu adalah R per X, dan yang terakhir ada kotan alfa, yaitu X per Y. Nah, dari keenam perbandingan trigonometri yang ada di samping ini, kita bisa memperoleh satu identitas. Namanya adalah identitas kebalikan. Ya, kita mau lihat nih hubungan antara keenam fungsi trigono yang ada di sebelah kanan. Kira-kira apa yang terjadi? Ternyata pada saat diperhatikan, si kosekan alfa itu adalah seper sin alfa. Ya kan? Sin alfanya Y per R. Kosekan alfanya R per Y. Mereka berarti saling berkebalikan. Lalu ada sekan alfa, itu adalah seper kosinus alfa. Lalu kotan alfa, itu sama dengan seper tan alfa. Sudah ketemu 3 identitas trigonometri. Lalu sekarang kita masuk ke bagian B. Ada juga yang disebut sebagai identitas perbandingan. Asal-usulnya dari perbandingan tan. Tan alfa sama dengan Y per X. Jika Y per X kita bandingkan dengan R, maka Y per R, X per R. Y per R ini adalah fungsi dari sin alfa. X per R adalah ini ya kan, cos alfa. Sehingga bisa ditarik sebuah identitas bahwa tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Ya, ini identitas trigonometri yang keempat. Baik, berikutnya. Jadi tadi kalau ini sudutnya ada sudut alfa, ini Y, ini X, ini R, siku-siku. Yang bagian C, ada juga yang disebut sebagai identitas Pitagoras. Kenapa disebut sebagai identitas Pitagoras? Karena rumus tersebut diturunkan dari teorema Pitagoras. Ya, coba teorema Pitagoras yang berlaku dari segitiga siku-siku di atas adalah Y kuadrat tambah X kuadrat sama dengan R kuadrat. Benar ya? Dibagi, coba kita bagi semua ruas kiri kanan dengan R kuadrat. Sehingga ini menjadi Y kuadrat per R kuadrat, X kuadrat per R kuadrat sama dengan R kuadrat per R kuadrat. Y kuadrat per R kuadrat, cara penulisan lainnya adalah Y per R dikuadratkan. Tambah, ini juga demikian, kita rapikan. R kuadrat per R kuadrat 1. Y per R adalah perbandingan sin. Maka ganti jadi sin alfa, dikuadratkan. Tambah X per R adalah cos alfa. Maka ini cos alfa dikuadratkan sama dengan 1. Sehingga dapat identitas trigono yang berikutnya bahwa sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ya. Lalu dengan menggunakan teorema Pythagoras juga, coba kita bagi semua ruas dengan X kuadrat.
Ini berarti Y kuadrat per X kuadrat. Ini X kuadrat per X kuadrat. R kuadrat per X kuadrat. Ubah. Y per X dikuadratkan. Tambah 1. R per X dikuadratkan. Y per X. Lihat, perbandingan apakah Y per X? Tan. Maka ini adalah tan alfa dikuadratkan. Tambah 1. R per X adalah, mana R per X? Sekan. Berarti ini sekan alfa dikuadratkan. Atau cara nulis yang lain, tan kuadrat alfa tambah 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Identitas berikutnya ketemu. Satu lagi ada identitas Pitagoras. Saat si teorema ini kita bagi dengan Y kuadrat, kira-kira identitas apa yang akan terbentuk? Y kuadrat bagi Y kuadrat, X kuadrat dibagi Y kuadrat, sama dengan R kuadrat per Y kuadrat. Y kuadrat per Y kuadrat habis dibagi 1. Ini adalah X per Y dikuadratkan. Ini adalah R per Y dikuadratkan. Ganti. X per Y. Lihat, itu adalah perbandingan kotan. Kotan alfa dikuadratkan. Sama dengan R per Y. Itu adalah kosekan alfa dikuadratkan. Jadi dapat identitas yang terakhir bahwa 1 tambah kotan kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Ini sebagai kesimpulannya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 identitas yang sederhana dari trigonometri. Ya, demikian. Oke, sekarang kita masuk ke latihan soal dalam identitas trigonometri. Jadi, latihan soal dalam bentuk identitas trigonometri bisa juga dalam bentuk menyederhanakan seperti ini ya. Kita akan menyederhanakan bentuk tan alfa ditambah sin alfa per 1 plus sekan alfa. Tan alfa ditambah sin alfa per 1 plus sekan alfa. Nah, jika kita mau menyederhanakan, kita harus mengubah atau kita usahakan mengubah menjadi bentuk sin dan cos. Jadi tan dan sekannya di sini kita akan ubah menjadi sin dan cos. Gitu ya. Yang pertama untuk tan alfa, bentuk identitas trigonometrinya adalah sin alfa per cos alfa ditambah sin alfa karena sudah dalam bentuk sin, kita nggak perlu mengubah lagi. Selanjutnya untuk sekan kita tahu dia bentuk identitas trigonometrinya adalah 1 per cos alfa. Nah, lalu langkah selanjutnya, karena ini bentuk penjumlahan, berarti kita perlu menyamakan penyebutnya. Ya, untuk bagian pembilangnya, sin alfa per cos alfa plus sin alfa. Artinya sin alfa yang di belakang perlu kita samakan penyebutnya menjadi cos alfa. Jadi sin alfa per cos alfa ditambah sin alfa kita kalikan dengan cos alfa per cos alfa. Nah, untuk bagian penyebutnya juga sama. Satunya kita harus samakan penyebutnya dengan cos alfa. Berarti kita kali dengan cos alfa per cos alfa. 1 dikali cos alfa sama dengan 1, cos alfa ya. Jadi kita tulis aja cos alfa ditambah 1 per cos alfa. Nah, setelah sampai sini kita sederhanakan untuk bagian yang pembilangnya berarti menjadi sin alfa ditambah sin alfa dikali cos alfa per cos alfa per lagi cos alfa ditambah 1 per cos alfa. Nah, saya pindah ke atas, lalu kita akan
Kan yang pertama sin alfa ditambah sin alfa dikali cos alfa per cos alfa. Nah, yang jadi penyebut ini kita balik, tapi berubah menjadi perkalian gitu ya. Jadi cos alfa per 1 plus cos alfa. Nah, di sini bisa kita coret. Lalu selanjutnya, karena bagian penyebut ini sama-sama, kedua sukunya sama-sama ada sin alfa, jadi sin alfanya kita bisa pindah keluar. Jadi sin alfa dalam kurung, sin alfanya pindah keluar, berarti sisa 1, ditambah sin alfanya pindah keluar, berarti sisa cos. Cos alfa per, jangan lupa masih ada 1 plus cos alfa. Nah, karena di sini bentuknya perkalian, 1 plus cos alfa yang di atas dan yang di bawah sama, berarti kita bisa coret. Nah, hasil sederhananya adalah sin alfa. Jadi dapat kita simpulkan, tan alfa ditambah sin alfa per 1 plus sekan alfa, bisa kita sederhanakan menjadi sin alfa. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua ini merupakan gabungan dari perbandingan trigonometri dan identitas trigonometri. Ya, jadi kita akan bawa 2 sin alfa plus 6 cos alfa per sin alfa min 4 cos alfa ini menjadi bentuk yang lebih sederhana, baru kita substitusikan kotangan alfanya. Oke. 2 sin alfa ditambah 6 cos alfa per sin alfa min 4 cos alfa. Nah, sebelum itu kita ingat lagi kalau bentuk kotangan alfa, bentuk identitasnya adalah cos alfa per sin alfa. Jadi ya, sehingga kita akan bawa setiap suku yang ada di soal ini menjadi kotangan alfa. Nah, caranya berarti karena ini cos per sin, berarti ke semua sukunya kita kali dengan 1 per sin alfa. Gitu ya. Jadi 2 dikali sin alfa per sin alfa ditambah 6 dikali cos alfa per sin alfa. Yang bagian penyebutnya juga sama, kita kali dengan 1 sin alfa minus 4 cos alfa per sin alfa. Nah, dari sini kita sederhanakan. 2 dikali sin alfa per sin alfa. Sin per sin berarti 1 gitu ya. Berarti 2 dikali 1 ditambah 6 dikali cos alfa per sin alfa. Berarti dia menjadi kotangan. Kotan alfa per sin alfa 1 minus 4 cos per sin lagi, berarti dia berubah menjadi kotan alfa. Nah, baru setelah sampai di sini kita bisa substitusikan nilai dari kotan alfa sama dengan setengah. Jadi 2 dikali 1 2 ditambah 6 kotan alfa itu setengah, berarti ini kita ganti dengan setengah. 1 minus 4 dikali kotan alfa setengah lagi. Nah, baru kita sederhanakan, kita bisa coret. Kita coret juga yang penyebutnya. Lalu kita operasikan 2 ditambah 3 itu 5 per 1 min 2. Artinya di sini minus 1. Jadi bisa kita simpulkan hasilnya adalah minus 5. Oke, sekian pembahasan kita mengenai identitas trigonometri. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.